Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 12. Video ini merupakan video lanjutan dari pertemuan lalu. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab 1. Tapi kita coba masuk di subbab yang kedua ya. Terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikut jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, maupun agama ya. Contohnya adalah pembunuhan anggota kelompok tertentu, misalkan ras atau etnis ya. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, artinya adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas. Contohnya adalah pembunuhan dan perbudakan. Lalu berikut adalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia ya. Yang pertama, kasus TKI asal Brebes yang dianiaya majikannya di Singapura. Nah, ini bukan kasus yang baru ya, karena penganiayaan TKI maupun TKW ini sudah banyak terjadi, baik itu di Singapura, Arab maupun negara lainnya. Lalu pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi oleh tentara Belanda. Nah, ini ikutnya berarti pembunuhan berantai. Kemudian kerusuhan Tanjung Priok 1984. Nah, kerusuhan Tanjung Priok ini disinyalir karena adanya seorang tokoh agama yang ketika ia berceramah diduga merupakan provokasi dan mengancam kestabilan nasional. Kemudian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti 1998. Nah, ini disinyalir adanya keinginan mahasiswa ini untuk Presiden Soeharto turun dari jabatan. Nah, akhirnya terjadi konflik antara mahasiswa dan pemerintahan Orde Baru. Lalu tragedi Semanggi. Nah, tragedi Semanggi 1 ini terjadi pada 11 sampai 13 November 1998. Ini disebabkan adanya protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Nah, ini sebagai akibat adanya tragedi Semanggi ya. Lalu kejahatan pelanggaran HAM yang di internasional. Pertama ada genosida ya, the crime of genocide. Itu contohnya adalah di Vietnam atau My Lai pada 16 Maret 1968. Kemudian kejahatan melawan kemanusiaan atau crime against humanity ya. Contohnya adalah pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. Kemudian invasi atau agresi ya, serangan militer. Itu the crime of aggression. Contohnya invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980. Lalu ada kejahatan perang, war crime. Misalkan ya perang Palestina dengan Israel dan lain sebagainya. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kalau di Indonesia itu tidak mau disebut sebagai unwillingness state ya, atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Karena ciri-ciri demokratis atau negara yang demokratis itu adalah menegakkan HAM. Oleh karena itu, Indonesia berusaha semaksimal mungkin dalam penegakan HAM. Misalkan dengan adanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, kemudian juga adanya pengadilan HAM ya, yang diatur dalam UU nomor 26 tahun 2000. Berikut adalah peradilan dan sanksi atas pelanggaran HAM internasional. Yang pertama adalah diberlakukannya travel warning. Travel warning itu adalah imbauan atau larangan dari pemerintah untuk melakukan perjalanan atau memasuki wilayah negara yang melanggar HAM. Kemudian pengalihan investasi ya, atau penanaman modal. Jadi investor-investor terhadap negara yang si pelanggar HAM ini dialihkan.
Lalu pemutusan hubungan diplomatik. Nah, hubungan diplomatik itu dibangun oleh dua negara yang harapannya masing-masing negara ini mengutus seseorang yang disebut dengan diplomat untuk melakukan tanggung jawab dengan atas nama negara pengirim. Lalu pengurangan bantuan ekonomi, jelas ya. Bantuan ekonomi dari negara lain ke si pelanggar ini berkurang. Kemudian pengurangan tingkat kerjasama, hampir sama. Terus pemboikotan produk ekspor. Pemboikotan itu tindakan tidak ingin melakukan ya. Produk ekspor berarti tidak ingin menerima produk ekspor dari si pelanggar. Kemudian embargo ekonomi. Nah, embargo ekonomi itu juga merupakan kebijakan dari pemerintah suatu negara yang melarang adanya transaksi perdagangan apapun dengan negara si pelanggar. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan ke Google Classroom ya, di kolom komentar. Lalu saya sampaikan semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.